Pati Garut kita sudah jadi teman-teman, dan ini murni 100% dari umbi Garut, umbi lerut atau umbi kerut yang biasanya dipergunakan atau dimanfaatkan untuk obat asam lambung. Bagaimana cara buatnya? Silahkan simak. Teman-teman menjadi bisa, pada video kali ini kita akan bagikan cara membuat umbi Garut menjadi pati ya teman-teman ya. Ini murni dari awal hingga akhir, karena ini dalam proses pemanenan umbi Garut yang juga dikenal dengan umbi kerut atau irut atau erut ya. Ini setiap daerah berbeda-beda, tapi biasanya difungsikan atau dimanfaatkan untuk obat asam lambung. Nah, tips dan caranya sendiri sebenarnya cukup mudah teman-teman untuk pengelolaannya, asalkan teman-teman paham dari tahapan awal hingga akhir. Nah, ini untuk proses atau langkah-langkahnya, kita panen dulu umbi Garut ya yang ada di kebun. Teman-teman bisa tanam atau teman-teman bisa mencari di perkebunan, yang itu nanti buahnya itu setiap satu pohon ini umbinya sendiri biasanya tumbuh 2 atau 3 gitu, tergantung besar atau kecilnya. Nah, ini lumayan besar-besar ya dan lumayan bagus-bagus untuk umbi Garut yang hasil dari kita panen sendiri gitu. Nah, ini ketika dibuat makanan atau dibuat jenang gitu ya, itu enak gitu. Nah, ini untuk panennya sendiri biasanya kisaran waktu 8 bulan sampai dengan 10 bulanan begitu teman-teman. Nah, untuk saran aja untuk pas waktu panen ini diusahakan teman-teman di waktu kemarau agar saripatinya itu lebih besar teman-teman. Nah, ini memang untuk saripati umbi Garut ini, tanaman umbi Garutnya sendiri itu besar-besar teman-teman. Seperti ini teman-teman bisa lihat ya, ini ketika dimasak mentah gitu atau direbus itu juga enak gitu rasanya teman-teman, kalau misalnya teman-teman rebus gitu ya. Ini untuk umbi Garut itu sendiri gitu teman-teman. Jadi ini kita terkait dengan cara panen, masih menjelaskan terkait dengan cara panen. Untuk cara pengolahannya bagaimana? Untuk cara pengolahannya itu teman-teman, setelah kita panen ya, kita taruh di ember, nanti. Jadi teman-teman, ini memang untuk dari tahap pembuatan saripati ya, dari panen sampai dengan kita jadi bubuk itu kisaran waktunya sekitar 5 harian. 5 harian sudah selesai gitu, tergantung dari adanya cuaca panas atau tidak, karena ini masih dengan cara tradisional dan campuran dengan cara-cara modern. Tapi langkah ini sebenarnya cukup mudah lah gitu ya bagi kalian yang pengen mengolah hasil pertanian gitu ya. Karena ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau pesen produk itu teman-teman, kita sudah ada juga produknya. Nanti saya cantumkan deskripsinya itu di nomor WhatsApp di kolom komentar gitu teman-teman, untuk produknya sendiri. Nah, kita tadi masih pada penjelasan ya. Jadi ini ketika tumbuhannya seperti ini, itu teman-teman untuk bekas pohonnya ini bisa kita tanam lagi gitu, bisa kita tanam. Nah, ini ketika sudah panen itu teman-teman, itu kita bersihkan ya, kita bersihkan umbi Garutnya tadi, kita bersihkan secara manual. Nah, ini dalam proses pembersihannya sampai benar-benar bersih, bisa diulang-ulang ya. Kalau di kami biasanya 3 kali sampai dengan 4 kalian dengan air bersih ya teman-teman ya, dengan air bersih, karena ini memang agar nanti ketika ditumbuk atau diparut oleh teman-teman semuanya itu enggak ada campuran tanahnya, enggak kecampur tanahnya. Dan saripatinya sendiri putih ya, hasil saripatinya itu putih teman-teman. Nah, setelah pada proses kita pembersihan itu, akar-akarnya juga kita bersihkan gitu. Nah, kita juga bisa loh menanam dari akar dari umbinya ini sendiri. Meskipun kalau nanam dari umbinya sendiri probabilitas tingkat kehidupannya lebih hidup ketika kita menanam dengan batangnya gitu teman-teman, ketika kita menanam dengan batangnya. Nah, ini kita bersihkan pokoknya intinya ini sampai bersih lah teman-teman, sampai bersih, sampai benar-benar ininya bersih gitu. Jadi ketika memang sudah bersih, baru kita nanti akan proses penumbukan atau nantinya akan ditumbuk teman-teman. Nah, kita bersihkan pelan-pelan ya, kita bersihkan untuk tahapannya. Nah,
kita bersihkan ya, kita bersihkan. Pokoknya intinya ini bisa diulang-ulang dan akar-akarnya itu dibersihkan, karena nanti ada hubungannya ketika kita tumbuk ya. Kata tumbuk, kalau teman-teman nggak ada penumbuknya, teman-teman bisa menggunakan parut atau diparut. Kalau diparut tentunya lebih lama lah. Jadi kita setelah dibersihkan ini teman-teman, kalau saya sih kalau di kami biasanya ditumbuk gitu, ditumbuk. Jadi ini, nah ini kita keringkan, seraya kita keringkan. Nah kita tumbuk ya, kita tumbuk sampai dengan agak halus, nggak terlalu halus-halus juga, karena ini diambil saripatinya, nanti dikasih air gitu, kita ambil saripatinya. Intinya kita tumbuk lah, kita tumbuk ini. Ketika kita tumbuk ini airnya dia udah banyak sebenarnya, dan ini ada saripatinya gitu di dalamnya, ini ada saripatinya, udah nanti akan kelihatan saripatinya gitu. Jadi kita tumbuk ya, kita tumbuk, kita masukkan ke ember atau ke baskom. Jadi yang sudah selesai kita tumbuk, kita masukkan lagi ke ember atau ke baskom teman-teman. Nah setelah itu kita taruh di kain dan kita remas atau kita press ya dengan tangan. Nah airnya inilah, air ini nanti akan terlihat saripatinya gitu. Di air ini akan terlihat saripatinya teman-teman, untuk proses pembuatannya. Nah ini airnya dan ini adalah saripatinya. Jadi nanti airnya itu akan putih seperti ini. Nanti air putih ini kita endapkan 3 jaman sampai atasnya itu benar-benar putih lagi. Dan di sini kita menggunakan kain ya teman-teman ya, menggunakan kain untuk pembuatannya, atau agar nanti tidak kecampur dengan saripatinya ini gitu, tidak kecampur dengan kotoran itu teman-teman. Nah ini kita ambil lagi, kita dari yang kita tumbuk tadi ya, kita tumbuk, kita kasih air, tapi kasih airnya jangan terlalu banyak-banyak sebenarnya teman-teman, jangan terlalu banyak. Ini ya ukurannya seginilah. Kita ambil saripatinya, kita tumbuk ya, kita tumbuk, kita kasih air, kita ambil saripatinya. Nah menggunakan kain kita remas lagi, kita remas atau kita press lagi. Pressnya manual aja lah, dengan pakai tangan gitu. Nah ini kan sudah terlihat nih putih. Nah putih ini nanti akan mengendap selama 3 jam, dan endapannya itu yang akan bisa kita kelola atau kita ambil itu teman-teman, untuk pembuatannya. Nah ini sudah mengendap ya, jadi kita coba ya, kita coba cek atau kita coba lihat. Nah ini kan sudah ada putih tuh, putih yang bercampur ya. Nah ada yang putih-putih itulah adalah bagian saripatinya. Nah ini adalah calon saripati dari umbi Garut itu teman-teman. Banyak ya fungsinya, ini bisa untuk dibuat makanan pati Garut ini, atau bagi kalian yang punya penyakit asam lambung itu juga biasanya itu bisa banget gitu, bisa banget untuk dijadikan obat sebagai asam lambung, karena dingin ya. Karena setelah kita makan pati Garut ini, kita buat jenang misal seperti itu rasanya dingin gitu teman-teman. Nah ini udah terlihat ya, agak putih-putih, terlihat putih-putih untuk saripati yang berhasil kita buat atau berhasil kita pergunakan gitu teman-teman, menjadi bisa. Nah ini kita sebenarnya bisa memanfaatkan hasil-hasil pertanian atau lain sebagainya itu membuat saripati seperti ini. Dan ini kebetulan dari hasil perodakan atau olahan yang dibuat sendiri gitu, dibuat sendiri. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan. Nah limbah dari hasil tumbukannya tadi kita bisa berikan ke hewan ternak. Nah ini entok contohnya, ini suka banget dengan limbahnya itu tadi, limbah dari umbi Garut. Nah limbah dari umbi Garut itu teman-teman. Nah ini sudah ini ya teman-teman ya. Nah ini entoknya juga udah seneng, udah apa ya istilahnya, dia akan habis nanti pelan-pelan gitu, dan tanpa ada campuran apapun gitu, karena rasanya agak manis-manis gitu ketika kita mencoba merebus dari hasil mentahnya tadi. Nah setelah itu teman-teman, setelah tadi udah jadi endapannya, nanti di blender seperti ini. Di blender ini sudah mau jadi tepungnya, jadi kita blender. Nama agak pelan ya untuk memblendernya sampai halus, nanti baru akan jadi saripatinya. Dan prosesnya teman-teman, ketika sudah jadi tadi kita endapkan 3 jam, itu kita jemur. Jadi teman-teman jemur dulu selama 3 harian, nanti sudah kering baru teman-teman blender seperti ini. Nah itu teman-teman untuk tahapan atau langkah dalam proses
penanamannya, pembuatan umbi Garut. Nah, setelah kita blender, kita ayak ya, dari umbi Garut tadi kita ayak. Jadi teman-teman, untuk tahapannya seperti itu untuk pembuatan umbi Garut menjadi saripati, yang biasanya itu difungsikan sebagai obat asam lambung gitu teman-teman, yang biasanya difungsikan sebagai obat asam lambung. Ini kita coba ayak ya, kita coba ayak. Nah, di bawah itu sudah jadi umbi Garut asli tanpa campuran apapun, bahan kimia atau apapun. Jadi teman-teman yang membeli di marketplace itu hati-hati karena kadang ada campurannya. Tapi kalau dari produk ini asli ya, ini buatan sendiri, jadi teman-teman bisa banget. Nah, ini kita timbang nantinya. Untuk satu plastik ini itu 1 kilo teman-teman. Itu kalau umbi mentahnya teman-teman bisa banget. Nah, ini adalah contoh produknya. Kalau teman-teman mau beli bisa banget, ini saripati umbi Garut asli dengan mereknya Nutrigastin teman-teman. Nah, Nutrigastin. Nah, ini kita sudah jadi untuk proses pembuatan saripati umbi Garut. Itu teman-teman, sebenarnya cukup mudah sih bagi kalian yang mau membuatnya. Tapi kalau nggak ada waktu ya saran saya beli aja yang asli lah ya, untuk keperluan atau kepentingan apapun. Tapi kalau ada waktu, teman-teman bisa banget dengan mencontoh atau melihat video ini. Itu teman-teman menjadi bisa. Teman-teman menjadi bisa, barangkali hanya itu ya yang bisa kita bagikan. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.